Oh, ambolah nuwonan tamat, lah dapat nyo karajo. Baik kau bertamu lawan dia, lah minantu. Ya kan? Sudah tu lah tua yo, umur 56, 58, lah pensiun, bersobok lawan dia. Ya kan? Di suatu tempat. Kita nan sama pensiun 3 tahun yang lalu, lah orang nan mati. Itu tanya oleh bapak. Ya kan? Atau nak basuh-basuh lo balik, reuni lo balik. Para orang kita nak pensiun jadi tinggal lagi. Adanya sebagian panjangnya umur dari itu lagi, ya kan? Tapi pikun datang anak je menantu ke rumah je cucu anak saya akan lupa dan begitulah kehidupan kita ini. Kemudian sesuai dengan doa kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Semua kita akan kembali. Jadi kajian kita pada pagi ini yang paling tepat ini adalah anak-anak muda. Karena Bapak Ibu, saya pernah ngaji di Sumatera Barat, ya kan? Kemudian diundang di pengadilan agama. Kata ketua pengadilan itu, Buya bisa sampai salat Jumat siko, insyaallah. Asal kita salat Jumat, kita salat sarapan, ndak Buya menghadiri di ruangan sidang. Apa itu? 16 orang pasangan suami istri pada pagi ini gugat cerai. Nan menggugat cerai itu padusi banyak. Karena suaminya swasta, inyo ASN. Di padusi itu kalau tinggi lo dari apa? Jauh lo sombong. Iya kan? Para jemaah yang jadi padusi minta cerai. Tidak tahu dia, ya kan, dengan tidak alasan yang tepat minta cerai kepada suami, bergetar aras. Sedangkan aras itu dipikul oleh malaikat yang kuat-kuat. Kenapa engkau bergetar? Ada orang minta cerai kepada suaminya dengan alasan yang tidak tepat. Tapi karena status sosial, memanjeknya ndak bersinggari, mencancang ndak berlandasan, kaji ndak badali, kato ndak bermisa. Jadi bagaimana seharusnya keluarga ini bahagia? Sambungan tadi disampaikan bahwa bahagia itu semuanya tidak saja membangun keluarga. Membangun negara ini harus menurut hukum Allah. Kalau tidak akan hancur. Jadi, itu banyak dilanggar oleh manusia. Di mana negara yang membangun negaranya yang tidak melalui utang? Amboraso negara-negara Arab yang kayu minyak itu. Asal lain dari itu baru tahu. Iya. Jalan tol bautang, membangun gedung bertingkat bautang, membeli kuali bautang, rice cooker bautang, magic jar bautang, blender bautang, mixer bautang, vakum cleaner bautang. Utang itu bapak-bapak mengkonamu orang mempiutangkan. Orang yang tidak takut dengan Allah, dia mengambil bunga di sana. Bunga itu riba. Ya kan? Apalagi dalam keluarga. Bahagianya kita bernegara ini aman dan tenteramnya dimulai dari rumah tangga dulu. Makanya kata Rasulullah SAW dan firman Allah, tentu saja yang kita utamakan dulu firman Allah. Firman Allah di dalam surat Yasin ayat 36 begini bunyinya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segalanya di dunia ini berpasangan.
dari apa-apa yang tumbuh di muka bumi dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui dan dari apa-apa yang ilmu mereka tidak ada di sana. Siang pasangannya malam, hujan pasangannya panen, susah pasangannya bahagia, laki-laki pasangannya perempuan. Agar merasa tenteram bahagia untuk menyalurkan nafsu biologis, maka Allah melarang berzina. Jadi kalau kita lah bakanean nanti karajo lah ada untuk nafkah hidup, walaupun umur 21 dulu nikah lah. Kini banyak anak bujang anak gadis lah bakarajo pak nyundur-undur jo nikah. Ya kan, nan nyo karajuan nan dilarang agama, nikah malih hanya berpacaran. Malah ada sekarang orang tak mau nikah lagi. Ya kan? Berpacaran itu bapak-bapak abi hari ini nyo, sama jo kredit Honda 5 tahun. Alanya cubo-cubo jo kuah keliu kola pucek dan yang. Akhirnya tak sama lerong. Jadi kalau anak-anak muda sudah ada suatu pekerjaan dan sudah akan bisa membiayai rumah tangga, langsung menikah. Jangan diundur-undur. Tapi lagi gini kalau di Sumatera Barat hari acok gampo pak. Kalau gampo hari tengah malam itu bergoncang bahwa kalau ada nikah kan ada orang kali pagui. Ya kan? Dan itu halal. Tidak haram. Dan orang menikah itu disebut oleh Allah di dalam surat Ar-Rum akan timbul dalam dirinya sakinah yang pertama itu, ketenangan. Benarkah begitu? Saya kisahkan hidup saya. Saya ketika bujangan dulu Pak, itu kan tahun 70. Ya kan? Itu para jemaah kesukaan saya nonton film di bioskop. Kadang-kadang sudah nonton itu Pak, tidak ada duit dalam saku lagi. Jalan kaki sepulang. Ya kan? Untung saja oleh sampai kilonya. Ya, dari pusat kota ke tempat kos. Kapan saya tidak nonton itu lagi? Setelah beristri. Ya kan, istri yang bawa tu menurut ambo pak, ambo nak minta persetujuan apa dah, tak tanggung rancaknya. Kau menurut ambo, rambutnya garitiang, giginya putih, halui-halui, galak, babi ciang, batinya coparui padi putih. Ambo nikahi mua 9 balik. Kalau yang minum aja putih pak, seakan-akan nampak main tapi nyolah meninggal Pak. Ini takdir Allah. Jadi kecantikan itu relatif menurut mata yang memandang. Bapak-bapak harus mengatakan kalau ditanya orang, siapa perempuan yang paling cantik Pak? Istri saya. Kalau sudah ada pula yang nampak perempuan lain lebih cantik dari istri kita, akan doa tidak kesetia lagi. Ya kan? Ini kan. Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan, para jemaah, dan cantik itu tidak akan tetap. Ya kan? Maka para jemaah jangan mengutamakan kecantikan. Bertambah tua, adojonan kurang. Kemudian badan dari sehat, barang suasana. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, jadi untuk memilih jodoh, kalau Nabi mengatakan di dalam hadis, bapak-bapak didahulukannya kalimat cantik. Sebenarnya yang pertama itu akan membuat orang bahagia di rumah tangga bukan kecantikan. Tapi apa? Karena agama. Jadi saja ambo istri itu Pak, dado menonton di bioskop. Inyo saya mau tonton siang malam. Anu Pak.
Pernah buajak sekali ada film Roma Irama, baik menonton awak. Rupanya memang ambo dilarang dia Allah menonton. Ketika ambo bawa istriku menonton di bioskop mulia apa? Itu film Roma Irama. Iya kan, sahabat sini lalu sini dalam bioskop. Nah, kalau bisa, anda perlu nonton aja. Alhamdulillah. Itu sakinah. Tanang hati awak punya pasangan itu. Tapi kalau awak berpacaran saja berzina sepanjang masa, tu camu awak jo kunciang penjilok sambal. Rasa ketibu setangkai sapu di kepala. Tapi kalau kita menikah, Pak, kama dibawa istri awak tu kan kita tak khawatir. Dan orang tahu ketika kita beralih kenduri peresmian pernikahan, orang ko diundang. Dari Buki kurang lah turun dari lurah jalan mendaki jauh tibo dakek lah datang. Tibonya di tempat awak beralih agatonya dia udah doakan ya kamu menikah ini bahagia seperti Adam dan Hawa. Saling mengayomi seperti Ibrahim, Sarah dan Hajir. Saling bantu membantu seperti Yusuf, Zulaikha. Berkumpul dalam kebahagiaan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ibu Khadijah Kubra dan ibu Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri beliau yang lain. Jadi orang tahu kita itu sudah resmi. Kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anakku generasi muda. Ada yang bertanya, ba'a cara memilih jodoh ke Pak Ustaz. Ada kawan menulis di koran hanya buayan biro jodoh. Kan? Tapi malam hari itu ambo ada mengaji siko sungai jodoh namanya. Mungkin dulu bertamu gadis jogujang di tepi sungai, di tepian mandi, atau nyoba jodoh. Awak nama lah negara itu sungai. Jodoh gua mau perkirakan jodoh. Kalau di Periaman ada Sungai Abang. Nah, istilah Sungai Abang. Kan orang Periaman kalau buang YPT itu kan ke sungai, Pak. Ke sungai. Mungkin sadar ke sungai itu orang Abang. Apa nama Sungai Abang? Bapak-bapak yang terhormat, kalau kita ragu memilih jodoh, tempat lari yang paling tepat itu apa yang disuruh Allah dan Rasul. Ya kan? Kata Allah dan Rasul bagaimana kalau kita ragu memilih jodoh? Salat istikharah. Tuntut nama bujang-bujang, tuntut nama bini itu jadi pikir. Sadang salah bini cie. Ya kan? Kalau lagi kadang pencarian beginilah dua. Sebab kadang-kadang berapa untuk menghidupi keluarga dua istri itu dia tak sanggup je cukup je. Kopi pai indah bagulo dibuat narang batu sangka hidup pai bini berdua wakilnya lalu disuruh tinggal. Setelah istikharah, lalu kali istikharah. Calon gua ada dua. Nampak tamu kuning lanse, rambutnya panjang mayang taurek. Nanti hitam manis, giginya putih je bintang timur. Putih ko merahnya bentuk galak. Iya kan? Ara gua memilih istikharah. Lalu kali istikharah lah mendoa awak. Tapi hati kena kedua je Pak Ustaz. Nikah kedua. Tak jadi masalah kalau ini lain nama. Kaum muslimin para jemaah, maka jalan yang sangat aman, ya kan, menciptakan rumah tangga yang bahagia itu pertama harus didahului dengan pernikahan yang sah. Sah menurut hukum Islam karena kita hidup di negara Pancasila, sah menurut peraturan negara dan undang-undang perkawinan. Makanya kalau tidak diketahui oleh Pak Kua, itu pernikahan kita liar. Aduh orang yang keterlaluan dari itu nikah lari. Sedang nikah dua-dua sudah nantaman. Apalagi nikah lari. Jadi kalau dimulai sesuatu itu dengan yang baik,
insya Allah hasilnya akan baik. Ya. Kaum muslimin, bagi kita yang telah menikah, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, itu sudah banyak asam garam yang kita rasakan. Pertama, kalau Nabi mengatakan rumah tangga bahagia itu didasari apa kata Rasul dalam hadis beliau, nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Hiasilah rumah tanggamu itu dengan salat dan baca Quran, agar dia percaya. Jadi cahaya di rumah tangga itu bukan lampu hias yang mahal harganya, tapi kalau tuan rumah mendirikan salat sunat di sana dan membaca Quran, walaupun rumahnya itu sederhana saja, tapi bercahaya kehadirat Allah. Walaupun rumahnya rumah batu, jendela kaca, dinding cermin, jerajak basi, semua perabotan serba mewah, tapi di rumah itu tidak ada salat dan bacaan Quran, rumah itu akan hitam saja dilihat dari atas langit. Jadi kalau ini rumah tangga kita bahagia, tetaplah salat sunat, tahajud, segala macam di rumah itu dan baca Quran. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis, tungkahul mar'atu li arba'in. Biasanya orang menikah itu karena 4 perkara. Hadis ini urutan hadis itu yang saya lihat. Pertama apa? Li jamaliha, karena kecantikannya. Sesuai je selero rawak di Minang, tunggang mato kena rancak, tunggang selero kanan lama. Ya kan? Kalau ciri-ciri orang rancak di Minang ke bah, pertama pipinya bawah di layang, bibi tipi hasam saule, bulu mato samut baririang, hidungnya coda suntungga, batihnya separuh padi, tumihnya cita lua buruang, pajalanan si kanjua luluh pada upai suruh nalabi. Kalau itu kriterianya di Minangkabau, kita akan mencari istri sampai mati. Awak tak ke ini lepas. Aduh senang kurang. Ya. Ambo dulu ambo tanya ya orang rumah ambo tu ketika kami sebulan sudah kahwin. Bamang ko namuh juga lai ganteng udah nampak. Lai tapi salahnya itu yang udah gadang. Aduh sana salah kan. Jadi kalau kita dia doa orang jodoh, ya kan? Kita cari sebantu di kacau tu, atau dicari le calon tu. Adi mandiangan ala seimbang lah tu. Kau nak cari jodoh kan? Kalau rancaknya jodoh dari awak, pak, nyo kicenyo pelet orang. Kau payah kau bentuk keliru ini lo rancak. Sedang duduknya saya berbunga malu aja. Orang piaman, orang bapak nawa tu bunga malu kan? Wah iya, bunga malu aku doa mulai bayar. Alah, kalau buruak Nabi ni dari awak, malu awak membawa balik, ya kan? Alah sapadan alah. Kalau banyak pilihan, tak jadi pak. Banyak sekarang ini bapak-bapak yang terhormat, orang jadi dosen, jadi guru, umurnya lah 50-annya perawannya baru. Ya. Karena mungkin banyak pilihannya dulu. Akhirnya hari kuabi jo sudah tu nyola malih saja bapak-bapak kerana nyoba gaji. Ya kan? Kemudian kecantikan itu tidak akan kekal. Kalau kita tetap mencari yang cantik dalam rumah tangga ini, akan dipertahankan tidak bisa. Ya kan? Nampak lu narancak jalan begini lah. Itu cinta banyak lawi namanya. 5 kapal pelabuhan, sinan cinta mendarat. Ya kan? Di Batu Haji begini je, di Batam Center begini je.
Ini kan? Sudah tu diberi lau ini lagi. Kemudian anak-anak kita tidak terdidik karena tidak sesuai dengan ekonomi. Yang kedua, orang menikah itu li maliha, karena harta. Ya kan? Sianu ka paminantu lejo, sia ka minantunya itu onde alhamdulillah beranjak. Sianu ka paminantu le, sia minantunya antu garin musaji itu. Bahan hendak kai duit periwat dia. Saya melihat Pak, kantor-kantor pemerintah di Sumatera Barat itu ndak ada ambo nantak diundang mengaji lagi. Tapi nan mana lepon ambo tu sia, kunda kepalo kesra, kunda kamena. Iya kan? Assalamualaikum, kau Buya Rizdawardi? Iyo. Ambo Saiful Pak. Laita karena dia Pak duduk ketika Pak mengaji-ngaji, ketika tu Pak mudo baru ambo jadi garin di musaji itu. Kini ambo lah jadi kamenak di Solo Selatan Pak. Pak Bupati ingin mengundang Pak. Bisa enggak Pak tanggal sekian? Nan kata ambo kalau lain putar Pak ambo datang. Putar Pak tu Pak. Jemput antar sampai ke tempat. Itu garin musaji. Adalah kepala kesra di Siyunjuang garin musaji. Kenapa bisa begitu Pak Ustaz? Orang yang tinggal di masjid ini Pak, dia banyak dapat aura positif. Dan dia sangat tahu orang tuanya tidak kaya. Dia tinggal di masjid, kadang-kadang jadi imam, kadang-kadang jadi khatib. Ibu-ibu santun kepadanya, diantar bareh, diantar sambal. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang kaya adalah magia insentif rezeki untuk ini. Maka doanya berlaku. Ada yang jadi kepala kesranya, ada yang jadi kemenang, ada yang jadi kabit urusan haji. Jadi garin-garin nanti garin musaji ko Pak kalau nya sedang kuliah jangan dilapehan ambil ke minantu. Ya saya melihat begitu Pak. Kalau orang itu sudah menikah, Allah akan menambah rezekinya. Ambo jono nikah dulu Pak gaji 30.000 dijujuluan 10.000. Berarti tinggal 20-an. Amalaki tanggal 9 balik gaji berapa? Ya kan? Gaji tak naik, sewa rumah dinaik orang. Itu penyakit orang mengontrak rumah kau. Ya kan? Nah, kena ada serinya tu sana jangan kau pulang rumah nak direhab. Tapi kalau aku menambah sewa rumah tu, boleh aja sini. Kalau ada apa perangai nak cuci tu ubah lah. Itu tidak menolong orang lah. Lebih-lebih hanya pegawai dan ada di Padang Pak, kaum muslimin nyoboe rumah bos orang banyak kamarnya. Atau nyopai ke kampus, tanya jo dosen-dosen, mahasiswa nak kurang mampu gitu orang tuanya, tapi utaknya pintar. Tu nyopere rumah bos orang. Awara kita dapat pahala untuk dikira nanti. Ini bapak-bapak. Aku kok banyak anda takana dia orang. Dibuat rumah kos Pak untuk memenuhi piti banyak. Kalau lah sagai ambo kuat, makan tak sebanyak dulu. Ikan diungguan piti untuk apa? Awak lah menantu satunya cucu lah sabar. Jadi yang diberi Allah rezeki itu sebahagian untukkan lagi bagi jalan apa? Sebab apa? Kata Nabi lagi al-malu zillun zahil. Harta itu sama jo bayang-bayang. Kalau matahari jolong tabi, Pak, bayang-bayang itu dari timur panjang itu. Tapi biko tengah hari awak ke zuhur bayang-bayang tu pendek, kadang-kadang tak tampak. Biko hari lah sore bayang-bayang dari barat panjang pula. Biko lah malam hari hilang. Kaya itulah harta di dunia ini.
Kadang-kadang malam buang rezeki, Pak. Ada orang baladang lado, baladang tomat, Pak. Itu mana kok saudara? Tomatnya tuh subur, batangnya gadang, dahannya rampak, daunnya rimbun. Dari sando daun keluar bunga putih cebintang timur. Bunga jatuh putih keluar. Bagalui kilo jo timbangan narago tetakuk tinan ma'a. Baitu jo lado, baitu jo sawit. Apa saja, walaupun dia petani, ketika panen harganya mahal. Ada orang petani, kok Pak lado pelai rancak panjang-panjang buahnya. Sekali ambil tiba pianggam. Bentuk lado putu si buahnya pendek-pendek, ketik lah tampuknya senang panjang. Tiba pianggam, ujungnya mati. Ya kan? Akhirnya kaum muslimin si tumbuh je batu sangka pitalah di bawah tanjuang inya yang ditumbuh kuku tangga cincin sudah jari lagu doang. Nah, orang yang ekonominya baik tadi biar dia petani, pedagang, balik gando untung. Ya kan? Inilah kehidupan. Seperti itu juga. Apa saja sampai kita mati. Bisa kayu gadang, bisa bangkrut. Jadi kalau dalam rumah tangga yang dihandalkan harta, itu sayang awak kami keluar atau keluar kurang. Dah, kuaya muda ndak bertandu tu. Tinggal dalam mulut. Ada uang abang disayang, ndak ada uang abang ditendang. Ini yang akan terjadi kalau rumah tangga dikhususkan karena harta. Tapi kalau suami istri itu setia, Pak, dengan bahasa agama, kata suaminya, sejak awak bangkrut kau dia udah mau ojek, tapi tidak ada lo muatan dapat. Selain dari beli minyak ojek, jadi kopiti 50.000 nya pembeli nasi dia awak, tidak bahas dia, tidak bahas dah. Walaupun baju satu kering di badan, pagi makan sore tiada. Asalkan abang setia kepada saya akan tetap setia pula kepada abang. Orang serupa itu tuh para jemaah di dalam hatinya ada kebahagiaan. Ya kan? Ada orang kaya, hartanya banyak, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang diinginkan istrinya ada. Tapi kalau dia pergi ke tempat lain, dia berzina dengan gadis-gadis yang istrinya ini banyak uang, hanya jadi anak bujang, jadi gigolo. Itu banyak terjadi di kota besar tuh, Pak. Perempuan-perempuan tante girang memuaskan nafsunya dengan anak muda, dikasihnya uang. Laki-laki kaya para jemaah, dia berzina dengan perempuan-perempuan liar di luar. Ya kan? Itulah ancau kebira rumah tangga. Dado kebahagiaan itu. Walaupun nado pitih akan datang nanti istidraj, azab Allah secara tiba-tiba. Ya. Jadi jangan disangkut pawian rumah tangga bahagia kojo harato. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, lina sabiha, orang menikah itu biasanya karena keturunan. Keturunan yang dimaksud di sini bukan keturunan bangsawan, tapi keturunan baik-baik. Apanya yang baik? Akhlaknya. Akhlaknya yang baik. Tapi na dewa keturunan rajo, keturunan putih, Pak, keturunan pengulu bucuan, tapi akhlaknya tidak lancar. Akan hancur juga rumah tangga. Ya kan? Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, apa sebenarnya yang membuat rumah tangga bahagia? Itu kata Nabi, tapi ini di poin yang keempat. Apa itu? Lidiniha. Karena agama. Kalau suami taat beragama, istri taat beragama, hidup mereka harmonis, ya kan? Anak-anaknya akan melihat di belakang ibu dan ayahnya ini tidak pernah bentrok.
maka anak-anak itu akan tentram di rumah. Kalau lagu pakai jawab suami istri, Pak, anak lari di rumah. Dia mencari ketenangan lain. Akhirnya nyomai lem, akhirnya nyomai konsumsi narkoba. Dia akan mencari sesuatu di rumah, tidak dilihatnya ada kecocokan antara ibu dan ayah. Atau makanya agama kata Nabi. Tapi itu terletaknya di poin yang kampai, kan? Akhirnya ditambah oleh Nabi, fasfar bizatidin karibat yada. Carilah jodoh itu yang taat beragama, rumah tanggamu akan aman. Kota mas kita lain apa? Kok lah banyak yang cincin kedua-dua negeri makan. Para jemaah, sesudah itu alai, bayarkan hak, terima hak, bayarkan kewajiban. Kewajiban kita laki-laki itu sebagai suami apa? Iya kan? Yang pertama, anta ta'amaha idza ta'imta, kata Nabi. Magih makan istri jo anak-anak. Atau kaum muslimin pakaro kampung tengah kau Pak. Ada orang ya mungkin imannya agak kurang. Ada pada baca kak juga galang-galang. Ada cakap juga. Galang-galang tu ada semacam cacing dalam perut, kan? Jadi kalau perut ini lapar, asam itu. Jadi memberi makan istri itu wajib. Nafkah namanya. Kalau ingin dapat pahala ganda, niatkan pula sedekah. Sangajo ambo membali baris sokan anak daro dari Solo 160 sakaruang untuk nafkah makan istri dan anak saya. Terimalah ini sebagai sedekah ya Allah. Ada pelo-palo je. Kewajiban tabai, ya kan? Kemudian awak dapat pelo-palo sedekah. Kalau kapal makan nasi itu tu sesuai saya jawab awak tanya. Di pencarian awak. Ambo kalau masuk ketek Pak, de apa ambo orang tani, ya kan? Itu di zaman parang PRRI tahun 58 tu, nan bare hado taruh. Tapi pitih pembeli sampah ada. Ma jaronya adi boy di Indo ambo sebelah dua sam tu di wo Japan. Tu sampai karyang tu Pak, dia tu jo bilah. Dibakar di baro tempuruang. Cik seorang tu nya. Ya kan? Cik seorang. Anasi salah kuat piriang, dado tambol begitu kehidupan. Tapi alhamdulillah karena ajal belum sampai, walaupun makan berkurang-kurang semasa kecil, bapak-bapak tu kaki boko di kada saja. Dia kurang gizi tu gitu. Aja itu kehidupan. Ya kan? Tapi orang tua saya bahagia. Orang tua perempuan saya bahagia. Ya. Sampai 9 anak lewat. Kalau tidak bahagia itu tidak mungkin 9 anak. Dan orang dahulu itu tinggi rasa malunya Pak. Kalau pai barale tu ayah ambo jo induk ambo tu, ayah ambo lebih bo di luar tu induk ambo siko jo. Kami berbiaya, sama lah jo Pak berjalan malu dia. Malu dia. Macam itu orang dulu. Lah suami isteri, ya kan? Abang dulu jalan bergantian. Kalau orang gini itu kan tak ada lagi. Malah kapai barale itu supaya nak tahu orang suami isteri berbuat baju papa mama. Serupa baju tu. Atau turun noto bapak cian bawa isteri itu sampai ke tenda. Padahal di rumah cekak lah. Ada orang tak mau tahu makanan istrinya Pak. Dia makan di restoran tarui. Kawannya nyobain. Tapi bininya tak bagi makan. Dosa. Yang kedua, watak suaha izat tasaita, menyediakan tempat tinggal. Ambo dulu Pak de bini ko ambo bawa di kampung, yo langsung tempat tinggal tu tiba di Padang lu. Yo baseo anam balik bara
Sampai balik tahun kemudian baru bisa punya rumah. Rumah itu rumah BTN, ya kan, melalui Semen Padang, diambilan. Bangko BTN namanya bangunan tidak normal. Tanahnya panjang sampai balik, lebar 10. Rumah itu tipe 36. Iya kan? Kemudian anak lah sampai 3 bulan sudah tinggal di rumah baru itu anak 5. Masa semua rumah itu dilihatnya 2 seketik. Tapi alhamdulillah ambo bersyukur jo ibu pak. Saja ada rumah itu tuh ndak ada kami ngontrak nanti naik orang sih rumah tu tahu ndak ada lagi lah rumah awak sampai kini. Itu rumah tempat tinggal. Di mana lokasinya? Di dake lokasi sekolah SLB di Kota Lua, Pawut, Nagari, Limomani Utara. Bang kau pakai Nagari jadi Padang Ustaz. Nan namanya Pawut tu dulu pak sampai ke Bumi Lubuk Galuang kita ruang tu Kabupaten Padang Pariaman. Kini nalah kota Padang. Jadi kalau nan muda-muda mulai nikah tinggal di PMI tu. PMI di mana Ustaz? Di Pondok Mertua Indah. Ya. Tapi kalau mintu ko kaum muslimin capek awak ingin berpisah inyo berpisah ya awak apa ya mantra awak. Yo kadang-kadang mintu ko adalah nak ko pak kalau lai kayo minantu Sultan Pelindi. Kalau lawan saya setan ini. Mintu orang tak tahu juga kamu. Padahal kaya dan miskin itu kadarullah. Bisa saja nanti minantu dan bangsa itu awak banci kenyo suatu saat nyo berzaki. Dapat dia serupa orang kepara, nak buah dan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang labu liat. Pucuk dicinta ulang tibu semua dikali aja datang. Ya kan? Dapat sedihnya rezeki banyak. Kalau sayang lah kayaknya balik, lah jalan lah nampak dia kaki ulam manje. Ketika den miskin dulu mintu kaya jo. Lah kayo ning kini nyo menakik-nakik. Tapi menantu yang baik dia tidak akan dendam. Inilah agama ini gunanya. Maka membangun rumah tangga itu dengan bahasa agama. Bukan dengan materi. Materi itu sama jo batu di bawah untuk penggaran rumah pak. Amu habis sana. Sudah tu alai wala tadribil wajahahu. Jangan memukul istri. Ada laki-laki kau pak para buana nyo tanpa bini. Ada di kampung dulu pak. Kiro bini nyo tu pendekar. Iya kan, orang silik batu mandi pak. Iya kan, ada tangga gigi lagi itu kan itu mi. Iya kan, awak laki-laki yo kue tapi bela diri lah no. Iya kan, bului dari istri yang pendekar. Jadi emosi yang meledak akan menghilangkan akal sehat. Iya kan, para jemaah. Dosen nunan pak doktor hanya bunuh anak, hanya bunuh bini. Coba bayangkan. Jadi bukan pendidikan yang menjamin rumah tangga itu aman, tapi taat kepada Allah. Allah sebut salah bunuh bini, awak misalnya, awak substansi. Kemudian bapak-bapak yang ibu-ibu lah, kewajiban kami di rumah tangga Ustaz. Tidak ada magia biaya dong. Tapi kalau ibu amu magia itu membantu namanya. Iya kan? Apa kewajiban kami di rumah tangga kami Ustaz? Menyenangkan hati suami. In nazara ilaiha syarrathu kecilan. Perempuan yang baik di rumah tangga itu menyenangkan hati suaminya. Kalau memandangnya ke suaminya itu senang hati suaminya menjelit. Contohnya, ibu-ibu nan muda, suami ibu dinas keluar daerah dari Batam kok. Nyobali kain 10 meter.
Balik sini, tiba di rumah bu, iko ada orang melelang kain. Kainnya rancak kena bu, tapi tak lerestan, hanya lelang. Dipotong sekian persen. Dek murah Abu Wali 10 meter. Ica dia kain tu dah awak tak ketuju, warnanya norak. Tak ketuju dah. Tapi supaya senang hati suami, agi cewek. Dah, udah yo pandai nama milih lagi. Dah ada tetangga makan pakai kain ceko lagi dah. Ya kan? Tu payah ke tukang jahit dibuat baju. Dibawa baju ke arisan, dibawa majlis taklim, dibawa ke sawah, ke ladang. Agi cek suami, gadang nanti ini dan bagian kain itu nyo pakai taruh baju itu. Padahal dalam hati awak, mengko dia pakai baju ku taruh nak capek jahit. Tapi hati suami sah. Sudah tua tugas ibu-ibu lain. Membawa tanya, ibu-ibu pergi ke masjid kau tadi, lain saya izin suami. Lain. Nah nama tanya tu nama laki. Lain. Mengaji apa saja kegiatan awak di luar harus saya izin suami. Tak boleh pai-pai. Berdosa. Berhias saja ibu, kalau berniat untuk melagak di luar berdosa. Tapi ibu berhias untuk menyenangkan hati suami saya, baru berpahala. Sudah tu ada suami ibu pekerja berat misalnya. Ibu di rumah lah biaya putih 2 kali. Agak tuanya, bu yang bawa kopi setengah ya. Agak cik ibu punya. Itu ada dispenser. Di sini ada kopi luwak, kopi ginseng. Buat salah seorang ku anak menangis. Itu masuk neraka ibu. Lain terangkan ibu tu. Barana nak menangis, barana sibuk awak. Buatan suami itu dulu kopi setengah menurutnya minta. Tak habis ke hari itu. Nah namanya anak ketika ketik itu memang panangis. Tak mati ke lagi. Jadi tugas ibu-ibu tu kaum muslimin tak magi melanjut menyenangkan hati suami. Iya kan? Kalau tak pandai ibu menyenangkan hati suami, ibu-ibu rekami laki-laki ko rato-rato bajakun. Entah dari tulang atau entah dari rawan tak jelek. Di sekolah tak. Kalau ibu-ibu pandai menyenangkan hati suami, ajakunnya tu jinak. Tapi kalau tak pandai acok tersinggung jadi ibu di rumah, hanya pergi keluar. Nampak perusi lain naik turun jakunnya tu. Siap-siap lah ibu untuk dimadu. Ini Pak. Kami laki-laki itu perbedaannya iman saja. Tapi kalau ibu-ibu pandai di rumah, ya kan? Kami laki-laki itu tak barana bedanya jo baru piaman. Baru piaman lihat ada nama mangkoknya menjadi kerambi. Indah Pak, setinggi-tinggi kerambi, nyo turunan buah je tu ke bawah. Kerambi yang muda dan kare tepuknya disuruh ambil nyo putar je. Bab itu pagi-pagi dia ayah nasi. Ayah nasinya Pak. Ayah didih namanya bahasa lama. Tapi orang tu batanak jo pariu bajarangan tu. Kalau jari ras bukai lah didih dia batanak Pak. Atu ndak ada ayah nasi tu deh. Ya kan? Hanya gitu. Tu nyogi kan? Garam. Atau nyogi lah 20 tu. Ikut tengah hari nyurui je minyak gape untung ko baru tu kue. Ya kan? Aku suami ke kerja lape ayam deh. Ya kan? Ada pe istri rancak, katanya lah pulang kerja. Dah, balik sambal kayo. Para anak rancak bini Pak taruh awak balik sambal tinggal dah. Jadi kalau hak dan kewajiban sama-sama dibayarkan, saya yakin semua petunjuk itu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, rumah tangga akan bahagia. Amba doakan bapak-bapak dan hadir kini bahagia rumah tangga. Kalau ada ibu nak doa Pak.
Saat serupa ibu tak ada pula, ambo diundang mengaji jauh-jauh bapak. Sebabnya dia masuk orang kemari ya. Rupanya lapih kamar-kamar suara ambo tu jo potong lo. Jadi orang nak weh selalu menonton itu dah. Hanya pula. Ni gue assalamualaikum dia nampak dia nomor apa mungkin. Assalamualaikum mama jawab. Atau ngecek. Mungkin kesepakatan itu di orang Minang dan di rantau sehingga gue sampai ke Batam gue sampai ke Kalimantan. Mungkin kecil orang gue ada yang bawa je lagi kelera gue dengan kita. Jadi pagi ini kita bertemu, mudah-mudahan rumah tangga apa nala bercucu bahagia sesama cucu. Kita mungkin nala bercucu merasakan pak lain lo sayang ke cucu daripada sayang ke anak. Awakna dulu kan ada memberang anak. Tapi kalau kini nampak anak awak memberang cucu pak. Pada waktu itu dulu. Berang lo lagi nyo. Macam itu. Ya kan? Habis itu sayang ke cucu. Ada pantunnya. Ya kan? Bangkulu je bukit putih. Tampak dari tapi laut. Sayang ke cucu ndak mau putih. Api daging tulang dirawi. Mungkin itu yang kita rasakan semua. Mudah-mudahan rumah tangga bapak dan ibu, lebih-lebih anakku yang muda bahagia sampai ajal menjemput. Amin. Ya. Kalau ada yang salah pak, Abo minta maaf ke jemaah. Nan bana itu hidayah Allah. Jadi kalau panjang awak mengaji, itulah dua orang yang mau jadi, tadi nama jadi jam. Ambo orang Minang pak, kalau lebih itu jemaah itulah panjang gaji. Cancang kalere jadi ikli. Kalau yang maaf muda, jemaah masjid Baitul Amal. Apa-apa ibu-ibu nak ada salah. Dan tegalok segentik itulah mau maafkan. Itu alamat tolongan tu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin. Ya baik. Alhamdulillah. Syukran jazakallah.